الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ذكر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيرانا إلا دللته ولا ضالا إلا هديته اللهم اجعل ما تعلمنا حجة لنا ولا علينا أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali tentang muqaddimah ahkamul buyu, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli yang kemarin kita sudah sampaikan, namun agak cepat kita ulangi lagi supaya lebih paham lagi. Jual beli ini disyariatkan dalam agama kita dan termasuk salah satu cara untuk mencari rezeki yang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 275, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena orang-orang jahiliyah menganggap bahwasanya jual beli sama dengan riba. Nah, jual beli dapat untung, riba juga dapat untung, sama-sama dapat untung berarti sama. Maka Allah SWT menjelaskan jual beli ini dihalalkan oleh Allah karena sama-sama riba. Adapun riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali kalau itu adalah lewat perdagangan yang itu suka sama suka, sama-sama ridho di antara kalian. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya, "Ayul kasbi atyab?" Penghasilan apa yang paling baik? Kalau Nabi SAW menjawab, "Amalur rajuli biyadihi." Pekerjaan seorang yang itu dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang diberkahi, maka itu adalah penghasilan yang paling baik. Kemudian dari Zubair bin Awwam dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La ya'khudha ahadukum hablahu ala dhahrihi." Salah seorang kalian ini membawa tali di atas punggungnya. Fayati bihuzmatin minal hatab. Kemudian dia pergi mencari kayu bakar. Fayabi'uha, kemudian dijual. Fayakufullahu biha wajahu. Untuk apa? Supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Khairun, lebih baik, min ayas ala nas, daripada meminta kepada manusia. A'tauhu aw mana'u, yang mana mungkin bisa jadi dia dikasih, bisa jadi tidak dikasih. Ini orang yang cari kayu bakar kemudian dia jual, itu lebih baik kata Nabi SAW. Karena itu hasil usahanya sendiri, daripada kita kemudian mengemis kepada orang lain, baik itu karena orang itu sedang dipromosikan jabatannya atau sedang memang mau dipilih maupun yang lain, maka tidak perlu, ya. Lebih baik kita mencari itu sesuatu dari hasil usaha kita sendiri, itu yang lebih berkah. Dan pentingnya kita belajar jual beli ini karena yang menjadikan umat Islam ini mundur, yang pertama karena rusak akidahnya, i'tiqadnya, keyakinannya. Dan nanti insyaallah kalau ini sudah habis, kita akan bahas tentang bagaimana i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang beliau eranya sangat dekat dengan era tabi'in, sahabat dan tabi'in. Yang kedua, karena jual belinya yang sudah rusak, muamalahnya yang sudah
ini tidak sesuai dengan syariat, banyak melenceng. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inna wa akhadhtum an adnab al baqar wa raditum bizra'." Jika kalian sudah jual beli dengan cara inah, dan ya, sistem riba, kemudian kalian sudah memegang ekor-ekor hewan ternak dan kalian ridho dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, artinya sibuk dengan dunia, lupa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali lagi ke agama kalian yang semula, kembali lagi ke tata cara muamalah kalian seperti dahulu, kembali lagi seperti akidah para sahabat Nabi dan para salafus saleh. Barulah kita akan menjadi umat yang jaya lagi seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syekh rahimahullah taala, al-buyu' salah satu asya. Jual beli itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, bai'u 'ainin musyahadatin fajais. Jual beli sesuatu yang langsung dilihat ketika jual beli, maka ini sesuatu yang ma'ruf, diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama ini berbeda pendapat tentang melihat yang bagaimana yang itu bisa dijadikan patokan ketika jual beli. Sebagian ulama mengatakan kalau dia satu jenis, maka melihat sebagian saja sudah cukup, tidak perlu melihat semua barang tersebut. Tapi kalau dia beda jenis, maka harus dilihat satu persatu. Sehingga betul-betul kita yakin. Ini menurut ulama Hanafiyah. Adapun kalau ulama Malikiyah yang hampir mirip, tapi dibedakan. Kalau dia sejenis semisal dia barangnya, maka cukup melihat sebagian saja. Tapi kalau dia artinya nilainya beda-beda, ya, yang satunya durian, satunya kopi, satunya ini, maka tidak bisa dilihat satu saja, harus dilihat semua. Ini menurut ulama Malik. Adapun ulama Syafi'iyah, kalau susah kita melihat semua barang tersebut, ya cukup sampelnya saja atau contohnya saja. Tapi kalau tidak susah, maka kita lihat semuanya, itu lebih bagus, supaya ini artinya tidak rugi nanti di kemudian hari. Dan adapun misalnya kalau sudah kadung dibeli kemudian ada yang rusak, ternyata tidak sesuai dengan keinginan, maka ulama Syafi'i mengatakan ada hak khiyar di sana. Ada hak pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, adapun ulama Hanabilah, ulama Hambali, ini kalau melihatnya itu langsung ketika jual beli maka sah. Ini menurut ulama Hambali. Tapi kalau dia melihatnya sebelum jual beli, maka dia di sana ya tidak diperbolehkan. Itu menurut mereka. Walaupun ada perinciannya hampir sama dengan ulama yang sebelumnya. Kalau dia sejenis maka cukup melihat sebagian saja. Tapi kalau tidak sejenis maka harus dilihat satu per satu sampelnya. Nah, kemudian kata Syekh, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmah fajais. Kemudian jual beli sesuatu yang itu berupa pesanan, ya, berupa pesanan fajais, maka ini boleh. Dan ini dikenal dengan nama jual beli salam. Nanti akan datang jual beli salam. Apa itu? Kita bayar per spot dulu ke orang, kita pesan barang, dan memang orang itu punya barangnya, atau memang dia profesinya membuat barang seperti itu. Kita bayar dulu, nanti pesanannya mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Maka ini diperbolehkan dengan dengan syarat barangnya jelas dan waktu diterimanya jelas. Tapi kalau waktu diterimanya tidak jelas, maka tidak diperbolehkan. Karena ini apa? Goror, di sana ada spekulasi, ya. Dan ini tidak dibenarkan. Ini namanya jual beli salam. Barangnya belum ada, kita mesen. Ini diperbolehkan. Fajais idza wujidati sifat ada ma usifa bihi. Ini diperbolehkan kalau memang sifat atau kriteria barang itu sudah sesuai dengan pesanan. Tapi kalau tidak sesuai dengan pesanan, maka di sini boleh dia memiliki hak khiyar apakah dia membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Kemudian bentuk yang ketiga kata Syekh, wa bai'u ghaibatin lam tushahad fala yajuz.
jual beli barang yang itu tidak ada, tidak dilihat, tidak ada di depannya. Maka kata Syekh di sini pada yajuz, tidak diperbolehkan. Barangnya tidak ada. Bisa jadi masih di pohon, di kebun. Barangnya masih di kebun, belum dipanen, atau masih di gudang, tapi belum kita lihat sama sekali. Menurut mazhab Syafi'i ini tidak diperbolehkan. Dan kita perinci masalah ini. Yang pertama, ada jual beli barang yang waktu akad jual beli itu tidak dilihat tapi pernah dilihat sebelumnya. Waktu akad jual beli kita tidak lihat barangnya, cuma kita sudah lihat beberapa hari sebelumnya. Maka di sini ada dua keadaan. Kalau barangnya itu tidak akan berubah, maka boleh waktu akad jual beli itu tidak kita lihat lagi. Contohnya apa? Kita jual beli kebun, tanah, atau mungkin jual beli besi atau apa, yang itu tidak akan berubah. Dulu kita sudah lihat seminggu yang lalu, kemudian setelah seminggu kita langsung bayar tanpa melihatnya lagi, maka tidak masalah karena tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Tapi kalau dia barang itu akan berubah dia, maka di sini dilihat, ya. Kalau sebelumnya dia melihat seminggu yang lalu, kemudian seminggu setelahnya baru diambil barangnya dan tidak dilihat lagi. Kalau memang barang itu dalam jangka waktu seminggu ini tidak akan berubah, maka jual belinya boleh, diperbolehkan. Contohnya misalnya apa? Durian berapa minggu? 3 hari. 2 hari. Kalau durian itu misalnya dia disimpannya 3 hari saja, lebih dari 3 hari dia akan bakal pecah atau rusak. Tapi kalau seminggu yang lalu kita lihat, terus seminggu setelahnya baru kita bayar, tidak mau kita lihat lagi, sementara kita yakin ini seminggu ini berarti durian itu sudah berubah, sudah pecah, maka di sini jual belinya tidak sah, tidak diperbolehkan. Tapi kalau barang itu setelah seminggu kita yakin dia masih utuh, apel misalnya, setelah seminggu belum dia apa-apa, kemudian kita sudah lihat seminggu yang lalu, setelah seminggu kita bayar langsung, tidak perlu kita lihat lagi, maka jual beli seperti ini sah, karena memang kemungkinan tidak akan berubah dalam rentang waktu antara melihat dengan membelinya tersebut. Nah, dan kalau ada perbedaan pendapat nanti antara penjual dan pembeli, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan nanti yang jual ini yang dia harus bersumpah kalau barangnya memang belum berubah sama sekali. Ya. Adapun ulama yang lain, ulama Hambali ini mengatakan pembelinya yang harus bersumpah nanti. Misalnya dia sudah beli, ternyata sampai rumah rusak, padahal seminggu yang lalu masih bagus. Menurut ulama Hambali, pembelinya yang bersumpah, demi Allah saya dapati barang itu rusak, akhirnya dikembalikan. Tapi kalau menurut ulama Hanafi atau Syafi'iyah, yang bersumpah nanti adalah pedagangnya yang dia bersumpah, demi Allah saya kasih itu dalam keadaan barang itu belum berubah, belum rusak dan yang lain. Nah, adapun yang ulama Malikiyah, ini pertengahan, mereka mengembalikan hal ini kepada orang yang pengalaman jual beli barang itu. Kalau memang jangka waktu itu dia sudah berubah kira-kira menurut dia, maka itu yang diambil pendapatnya. Nah, itu ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah. Nah, kalau memang ya yang sudah pengalaman itu mengatakan oh ini ya berubah sih kalau sudah seminggu, maka nanti menurut ulama Malikiyah yang disuruh bersumpah adalah pembeli. Yang disuruh bersumpah adalah pembeli. Tapi kalau orang yang pengalaman dalam masalah itu mengatakan enggak, barangnya kalau seminggu itu masih belum rusak, dan ini orang pengalaman, maka nanti pembelinya disuruh bersumpah kalau barangnya memang belum rusak, ya, belum rusak dan tidak ada hak bagi pembeli di sini untuk mengembalikan lagi, ya. Nah, tapi kalau memang ternyata ada yang rusak dan tidak semua, maka yang rusak itu saja dikembalikan, diminta untuk diganti dengan syarat pembeli tadi bersumpah dengan nama
Allah. Jadi memang perlu dalam jual beli ini untuk supaya tidak ada rasa perasaan apa, tidak enak, kita perlu kita bersumpah kalau memang kita jujur di sana. Dan ya namanya bersumpah kan sudah menyebut nama Allah di sana. Jadi kalau orang yang beriman tentunya tidak berani bersumpah palsu, tidak akan berani bersumpah palsu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Al-mudda'i al-yaminu 'ala al-mudda'i al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bagi orang yang apa? Dia menuduh harus ada bukti, dan yang dituduh kalau dia merasa tidak seperti itu maka dia harus bersumpah kalau dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, adapun sekarang bagaimana kalau jual beli itu tidak dilihat barangnya ketika akad jual beli dan sama sekali sebelumnya tidak pernah dilihat. Ya, ketika akad jual beli itu barangnya tidak dilihat, sebelumnya juga tidak pernah. Kalau tadi kan sudah pernah sebelumnya dilihat. Pendapat pertama, ini pendapat ulama Hanafi ya. Jual belinya tetap diperbolehkan, tetap sah. Walaupun dia sebelumnya belum pernah lihat, ketika jual beli juga belum pernah lihat. Sah dia, tapi nanti ada hak khiyar di sana. Apakah melanjutkan? Ternyata tidak sesuai dengan keinginan, apakah dia melanjutkan atau tidak? Ini menurut pendapat ulama Malikiyah. Ini sebagaimana riwayat dari Imam Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ishtara syai'an lam yarahu fa huwa bil khiyar idza ra'ahu." Siapa yang menjual atau membeli sesuatu yang tidak dia lihat, maka dia punya hak khiyar, pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jika dia telah melihatnya. Adapun pendapat yang kedua, boleh jual beli seperti ini, kita tidak lihat barangnya ketika akad maupun sebelumnya tidak pernah lihat, dengan syarat apa? Harus dijelaskan oleh penjualnya kriteria barang itu. Harus dijelaskan begini dan begini. Oh, dia sudah agak rusak sedikit atau dia masih bagus, harus dijelaskan. Ini menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Adapun ulama Syafi'iyah, di awal tadi mereka mengatakan apa? Tidak diperbolehkan jual beli barang yang tidak dilihat seperti itu. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, ketika akad jual beli barangnya tidak dilihat dan tidak pernah juga dilihat sebelumnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Termasuk goror. Termasuk goror, itu spekulasi nantinya. Dan Nabi SAW melarang dari bai'ul goror, jual beli yang ada spekulasi di sana, bisa jadi apa? Untung, bisa jadi rugi, dan ada yang ketidakjelasan, tidak jelas. Barangnya tidak dilihat. Ketika akad tidak dilihat, sebelumnya juga tidak dilihat. Maka menurut ulama Syafi'iyah ini tidak boleh sama sekali. Kalau ulama Hanafiyah tadi apa? Boleh, yang penting ada hak khiyar, ya, hak untuk melanjutkan atau membatalkan kalau dia kecewa misalnya. Adapun ulama Hambali atau Maliki boleh, asalkan penjual harus menjelaskan sifat dari barang tersebut. Nah, kemudian kata Syekh, wa yasihhu bi'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin, dan sah jual beli semua barang yang suci. Berarti kebalikannya, semua barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Muntafi'in bih, dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, dalil sahnya jual beli semua barang yang suci, hadis Jabir, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada penaklukan Fathu Makkah, "Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri." Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Jual beli khamr atau jual beli tuak manis kepada orang yang pasti menjadikannya dia minuman keras, itu haram. Ya, pasti. Tapi kalau masih ini bisa jadi dibikin gula merah, bisa jadi untuk khamr juga iya, masih ada kemungkinan, maka kita ambil hukum asalnya boleh-boleh saja karena kita tidak yakin. Tapi kalau yakin ini pasti akan dikasih ragi rengon untuk jadi minuman keras, maka tidak boleh kita jual, haram. Okay? Kita juga dapat dosa. Kemudian kata Nabi, wal maytah, dan bangki, karena bangki ini termasuk najis. Wal khinzir, babi, jual beli babi tidak boleh. Kan kita tidak makan, cuma jual saja, tidak boleh. Wal asnam, jual beli patung, tidak boleh, apalagi patung yang bernyawa. Karena orang yang
Karena Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah para pematung ini, para pemahat, pelukis makhluk bernyawa. Dan itu kalau masih ada patung dalam rumah kita, maka malaikat tidak akan mau masuk. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala qalb. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada gambarnya atau ada anjingnya yang ada di dalam rumah. Itu malaikat tidak akan masuk. Fakilah ya Rasulullah araita suhumul maitah. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang lemak bangkai?" Lemak bangkai. Bangkai itu kan berarti sudah najis kan? Lemaknya bagaimana? Ada sapi, kambing mati sakit, belum sempat disembelih, ini kan bangkai. Nah, lemaknya itu bagaimana? Fa innahu yutla bihi sufun, karena itu dipakai untuk menambal perahu. Lemaknya bangkai itu dipakai untuk menambal perahu. Wa yudhanu biha al-julud, dan untuk ini mengolesi kulit. Mengoles kulit supaya tahan. Wa yastasbihu bihan nas, dan dipakai untuk penerangan atau lampu teplok, lampu obor. Orang dulu pakai lemak hewan, itu minyaknya. Faqala la huwa haram. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La huwa haram. Tidak boleh, itu haram. Semakala Rasulullah SAW mendapatkan, kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah itu, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Inna Allah azza wa jalla lamma harrama alaihim suhumaha ajmaluhu. Ketika Allah SWT mengharamkan lemak-lemak hewan bagi mereka ajmaluhu, mereka mengolahnya lemak itu. Summa ba'uhu, kemudian mereka jual, fa'akalu samanahu, dan memakan hasil penjualan. Semoga Allah memerangi orang Yahudi yang itu mereka diharamkan bagi mereka lemak-lemak. Dulu di zaman mereka tidak boleh makan lemak. Tapi kemudian mereka mereka olah dia lemak itu, kemudian dijual dan memakan hasil penjualannya. Dari hadis ini menerangkan bahwasanya salah satu yang diharamkan dijual beli adalah khamr, kemudian bangkai, dan bangkai ini adalah sesuatu yang najis. Kemudian babi dan patung, ini yang disebut langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muntafiin bih, boleh juga atau sah jual beli semua yang bisa dimanfaatkan. Semua yang bisa dimanfaatkan, baik secara uruf kebiasaan kita atau secara syar'i, memang ada dalilnya dibolehkan untuk dimanfaatkan. Seperti apa? Seperti serangga. Seperti contohnya tidak boleh kita jual beli serangga karena tidak ada manfaatnya. Kebalikannya, kalau yang bisa dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, berarti yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Seperti para ulama mengatakan al-hasyarat, serangga. Apa manfaatnya serangga kita jual beli? Tidak ada. Awil hayawan al-mu'dhiyah, atau hewan-hewan yang itu berbisa, tidak ada manfaatnya, kita jual beli, tidak boleh, tidak bisa dimanfaatkan. Wa kadzalika alatul lahwi, demikian juga alat-alat musik, ini dimasukkan para ulama, alat-alat musik. Ini tidak ada manfaatnya secara syar'i. Ya. Allati yamtanul intifa, yang justru ini dilarang untuk dimanfaatkan. Nah, karena ini termasuk menyanyiakan harta. Sesuatu yang tidak bermanfaat dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dia sampai memudaratkan atau membahayakan. Okay. Apa contohnya yang lain? Nah, yang banyak di toko sekarang dijual beli, padahal itu justru membahayakan kesehatan. Kemudian para ulama memberikan contoh di sini, boleh juga kita manfaatkan hewan-hewan yang itu tidak boleh untuk dimakan, tapi ada manfaatnya. Contohnya bai'ul fahad lisoid. Boleh kita jual beli fahad. Fahad itu apa? Singa atau macan untuk berburu. Ada singa, dia jinak sekali, tapi bisa dipakai untuk berburu. Maka boleh. Karena bab masalah memanfaatkan ini lebih luas daripada bab masalah memakan.
Memanfaatkan itu apa saja yang bisa dimanfaatkan itu diperbolehkan. Atau wal filil kital, atau jual beli gajah untuk berperang. Gajah menurut mayoritas ulama itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita jual beli gajah untuk berperang boleh. Wal kir lil hirasah. Nah, jual beli kera atau monyet untuk jaga kebun, boleh. Boleh. Kita beli apa? Monyet untuk jaga kebun atau untuk ngerusak kebun? Petik kelapa. Adalah manfaatnya monyet. Wa nahlil asal, atau jual beli lebah untuk produksi madu, boleh. Jual beli koloninya, kan ada ratunya juga di dalam, ini boleh. Dan yang semisal itu yang memang itu ada manfaatnya secara syar'i. Apalagi kemudian jual beli kucing, tambah boleh. Apa manfaatnya kita jual beli kucing? Bisa untuk nangkep tikus, atau bisa untuk dipeluk-peluk juga sebagai sahabat kan. Maka ini diperbolehkan oleh ulama. Kita masuk masalah apa hukum memanfaatkan hewan-hewan yang najis. Memanfaatkan hewan-hewan yang najis. Yang pertama, pendapat pertama, tidak boleh memanfaatkan atau jual beli lemak-lemak bangkai untuk penerangan dan yang lain. Karena itu memang dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini pendapat dari ulama Hambali, ya, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Dan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am 145, illa yakuna maitatan aw daman masfuhan, kecuali kalau itu adalah bangkai atau darah yang mengalir, aw lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijs, maka itulah rijs, kotor, najis. Dan sesuatu yang najis berarti tidak boleh untuk dijual belikan, karena pasti akan disentuh nanti. Kemudian berdasarkan hadis Jabir tadi, Nabi SAW melarang jual beli lemak dari bangkai, karena bangkai itu najis. Pendapat yang kedua, tidak boleh tidak boleh jual beli anjing atau babi. Tidak boleh jual beli anjing maupun babi. Atau menggunakan anggota badan anjing untuk babi pada pakaian, atau untuk dipakai di badan. Ini tidak boleh, kecuali sangat darurat sekali. Dan inilah mazhab Syafi'iyah. Disebut oleh Imam Syafi'i yang tidak boleh jual beli adalah anjing dan babi. Itu dua hewan yang tidak boleh sama sekali. Adapun menurut pendapat mereka yang lain boleh, walaupun tidak dimakan, yang penting bisa dimanfaatkan. Karena disebut oleh Nabi SAW, jika anjing kalian menjilat, maka cucilah berapa? 7 kali, menunjukkan bahwasanya air liur anjing itu najis, dan ini termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan juga, karena pasti nanti akan kesentuh dengan benda najisnya tersebut. Dan Nabi SAW ansamanil kalb, disebut langsung oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, Nabi SAW melarang dari jual beli anjing, wa mahril bagi, dan hasil dari pelacuran, wa hulwanil kahin, dan Nabi juga melarang dari hasil perdukunan. Ini haram semua. Ya, hasil jual beli anjing, pelacuran, dan hasil perdukunan. Ini hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mazhab Syafi'i cuma itu dua saja itu yang tidak boleh, anjing dan babi. Adapun yang lain yang kira-kira bisa dimanfaatkan diperbolehkan. Sehingga bisa kita tarik benang merah di sini. Kalau ada pertanyaan, boleh tidak kita memakai biawak atau komodo, kulitnya dipakai untuk sabuk? Maka jawabannya, kalau memang diolah dari pabrik sehingga menjadi olahan baru yang namanya sabuk, maka ini diperbolehkan. Yang penting kalau mazhab Syafi'i jangan dua hewan itu, yaitu anjing dan babi. Nah, ada juga pendapat ketiga. Pendapat yang ketiga ini boleh memanfaatkan semua barang najis. Boleh memanfaatkan atau memperjualbelikan boleh memanfaatkan semua barang najis,
baik untuk penerangan obor maupun yang lain. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan dipegang juga oleh ulama Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kenapa? Karena larangan dalam hadis Jabir, Nabi mengatakan la huwa haram. Ketika ditanya bagaimana dengan apa? Lemak bangkai. La huwa haram. Itu haram. Maksud beliau, kata Ibnu Qayyim, maksud Nabi SAW, haramnya di sana adalah haram diperjualbelikan. Adapun kalau dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum, maka diperbolehkan. Ya, haram di sana adalah haram diperjualbelikan, bukan haram dimanfaatkan. Ya, ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga dari sini, kalau menurut pendapat yang ketiga ini, karena apa? Karena bab masalah memanfaatkan lebih luas dari bab masalah jual beli. Sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan selama dia masih bisa dimanfaatkan boleh. Yang penting jangan dimakan dan diminum. Ini menurut ulama Hanafiyah dan dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, jadi Nabi mengatakan enggak, itu haram, maksudnya haram diperjualbelikan tapi masih boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan bagaimana dengan hukum jual beli tai untuk pupuk tanaman. Tai ini najis apa enggak? Najis. Najis. Maka kita kembalikan ke tadi, lemak bangkai. Bangkai juga najis. Nabi mengatakan la huwa haram. Enggak, dia haram, maksudnya haram diperjualbelikan. Tapi kalau dimanfaatkan boleh. Baik. Kita kembali ke bagaimana kalau pupuk tanaman itu berasal dari tai yang najis. Maka ini diperbolehkan, dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Kemudian juga ini diperkuat oleh hadis tentang menyamak bangkai yang sudah mati. Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak samak saja ini bangkai kambing ini, kulitnya dibersihkan kemudian dimanfaatkan untuk tempat duduk atau yang lain. Ini kan najis kan bangkai ini, semua tubuhnya najis, tapi kenapa tidak dimanfaatkan, kata Nabi. Berarti yang dilarang hanya diperjualbelikan atau dimakan dan diminum. Tapi kalau dipakai sendiri boleh. Kalau memang masih bisa dimanfaatkan, makanya diperbolehkan. Kemudian yang terakhir kata Syekh, wa mamlukin, dan sah juga jual beli sesuatu yang dia punyai ketika waktu akad. Adapun ketika waktu akad jual beli dia belum punya barangnya, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kalian menjual sesuatu yang tidak kalian punyai. Jangan menjual barang yang kalian tidak punyai. Di sini ada beberapa bentuknya, kata Syekh, sedikit lagi. Menjual barang yang tidak kita punyai. Bentuk yang pertama, menjual barang yang itu pesanan, tapi tidak karuan barangnya itu. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana tipenya atau apanya, tidak ditentukan. Maka ini juga termasuk tidak diperbolehkan. Masuk ke dalam hadis tersebut. Yang kedua, barangnya sudah jelas. Dia jual barang yang sudah jelas. Cuma itu bukan punya dia. Dia terima dari pembeli, uangnya pembeli, ya nanti saya antarkan barangnya. Tapi si pembeli itu waktu itu dia tidak punya barangnya. Akhirnya dia pergi ke pasar, beli dengan harga yang lebih murah, kemudian dia kasih ke orang itu. Maka ini tidak boleh. Karena dia menjual sesuatu yang sebenarnya dia tidak miliki, cuma dia dapat untung di sana. Kemudian ada dua bentuk ini yang seperti ini, yang barang yang dia tidak punya. Yang pertama, dia menjual milik orang lain. Dia tidak punya, tapi dia jual milik orang lain untuk kepentingan pemiliknya, untuk kepentingan pemilik barang itu, bukan untuk dia. Jadi dia datang orang di toko sebelahnya kosong, jual semen, kemudian dia layani, dia yang layani, karena pemilik toko itu sedang pergi, dia yang layani, padahal bukan barangnya dia. Berapa? Sementara di tokonya dia tidak ada semen, yang ada di sebelah. Berapa? Kalau ini dia jual, dia jual
sesuai dengan harga aslinya. Kemudian nanti hasil jualannya diberikan kepada yang punya barang, tidak masalah. Bagaimana sekarang kalau dia ngambil untung di sana? Harga semen 60.000 misalnya satu sak. Dia bilang apa? 65. Boleh nggak yang 5.000 itu diambil? Tidak boleh. Kecuali kalau dia minta izin ke pemilik barang ini. Karena bukan dia yang punya. Kalau tidak minta izin maka haram. Maka ini haramkan. Kemudian ada juga sistem yang hampir mirip dengan ini tapi tidak termasuk. Yaitu apa? Ayakhudh al-ba'i wa'dan min al-mustari 'ala asy-syira' idza ishtara mimma likiha. Dia tidak punya barang. Tapi dia sanggup mencarikan kita barang tersebut. Ada perjanjian. Nanti saya cari dulu ya barangnya. Nanti kalau saya sudah dapat, saya kasih harga sekian. Ini kan dia belum punya barang itu. Ini boleh apa enggak? Ada orang nyari motor ke dia. Sebentar ya, saya enggak ada motor, tapi nanti saya carikan. Nanti kalau ada baru sih dia bayar. Boleh apa enggak seperti ini? Boleh. Ya, enggak masalah. Walaupun barang itu waktu itu dia belum punya, tapi di sini karena ada perjanjian seperti itu dan dia terus terang kalau enggak punya barang, maka ini diperbolehkan. Jadi intinya di sini la tabi' ma laysa indak, jangan engkau menjual barang yang engkau tidak punya. Allah barang yang kita tidak punya ketika akad itu. Ketika akad berbeda dengan barang yang kita punya tapi masih misalnya masih di gudang sana, masih jauh, enggak masalah. Ya kita langsung terima uangnya, nanti saya antar barangnya, maka ini tidak masalah. Tidak, karena barangnya memang kita sudah punya. Tapi masalahnya kalau kita sama sekali tidak punya barang tapi langsung kita terima uang orang, nanti saya antar. Ternyata apa? Dia beli dulu di toko yang lain atau di pengepul yang lain baru dia antar sendiri. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Yang selamat gimana? Suruh dia cari di toko yang lain, itu lebih selamat. Jangan kita layani karena belum tentu kita juga akan dapat nanti barang itu. Itu muskilahnya. Baik. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.